hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berhari Minggu. Apa kabar saudara? Dan mari kita sapa mereka. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh kembali untuk merayakan ibadah bersama. Saya percaya hati yang penuh dengan syukur, yang rindu, yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan saudara tentunya pasti sudah siap untuk hari ini kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, bagi saudaraku yang ada di benua Australia, khususnya yang ada di kota Melbourne, di sana ada gereja PLC. Apa kabar? Gereja PLC. Demikian juga bagi kelompok pemahaman PA Peniel juga yang ada di sana. Baik jemaat Tuhan yang ada di Sydney, bahkan juga yang ada di Brisbane. Haleluya. Saya percaya di sana pun boleh bersama-sama untuk kita mengalami akan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Demikian juga bagi saudara-saudaraku yang ada di Indonesia. Saya mulai dari wilayah Jawa Barat. Di sana ada gereja Jemaat Kristen Indonesia Soelite yang ada di kota Bandung. Demikian juga Jemaat Kristen Indonesia yang ada di Citaraya, Tangerang, Provinsi Banten. Haleluya. Bahkan kelompok pemahaman Alkitab yang ada di Jabodetabek, yang ada di Sumatera Utara, di kota Medan. Apa kabar saudaraku semuanya? Haleluya. Demikian juga termasuk yang ada di Jawa Timur, bahkan Jawa Tengah, yang meliputi dari kota Semarang, Surakarta, Suro, dan Wonogiri, bahkan kota Klaten. Haleluya. Saya percaya saudara pun juga mengalami kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan sampai hari ini. Demikian juga bagi para hamba-hamba Tuhan yang tergabung di dalam Yayasan Pembawa Kabar Baik, baik yang ada di Jabodetabek, bahkan yang ada di NTT, di Kepulauan Rotendao, dan juga yang ada di Sulawesi Tengah, yaitu di Kepulauan Banggai dan Pulau Peleng. Haleluya. Bahkan bagi saudara-saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak ada yang membedakan kita, karena kita satu di dalam Kristus Tuhan.
Haleluya, haleluya. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, saja kita bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau yang sangat baik, kemurahan-Mu lebih dari apa yang ada dalam hidup kami. Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan begitu sempurna, selalu nyata dalam kami. Kami umat-umat-Mu Tuhan hari ini kembali datang kepadamu, sebab kami perlu Engkau. Kami hanya mengandalkan Engkau. Kepadamu saja kami berharap dan bersandar dan percaya. Sebab kami tahu ketika kami dekat dengan Engkau, kami merasakan tenang. Darah Yesus Kristus hari ini kiranya menyucikan setiap kami. Karena darah-Mu itu yang menebus kami, yang memperdamaikan kami dengan Engkau ya Bapa. Lebih-lebih darah-Mu telah membenarkan kami, sehingga kami pasti diselamatkan, diluputkan dari murka Tuhan. Dan kami mengalami masuk di dalam kasih karunia, hidup di dalam perkenanan Tuhan oleh karena anugerah-Mu yang besar. Bapa, hari ini apapun situasi kondisi di sekeliling kami, apapun keadaan yang sudah terjadi, hari ini kami hanya berkata, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kami berkata bahwa masih ada pertolongan Tuhan, masih ada mujizat. Karena kami punya Tuhan yang besar, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, hari ini mari Kau hadir di tengah-tengah kami. Mari Kau melawat kami dimanapun anak-anak-Mu berada, umat-umat-Mu berada yang bersama-sama ibadah dengan kami. Engkau melawat kami, Engkau mengurapi kami, bahkan penuhkan kehidupan kami, sehingga kami terima kekuatan yang baru. Ada kesegaran yang daripada-Mu, yang membuat roh jiwa kami kuat, terus kuat dan tetap menyala-menyala di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hari ini. Dimanapun kami berada, ada darah Kristus yang melindungi kami, ada tembok api Tuhan di sekeliling kami, ada malaikat Tuhan yang berjaga-jaga, sehingga kami boleh diam di hadirat-Mu, menikmati segala hal yang Tuhan percayakan, bahkan segala berkat rohani, bahkan mujizat-Mu boleh terjadi bagi kami hari ini. Biar kairos Tuhan jadi, kehendak-Mu jadi. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, saudaraku dikasih Tuhan. Kasih salam kanan kiri saudara. Ketika engkau bersama dengan keluarga, katakan Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, Kecaplah dan lihatlah saudara, Tuhan itu baik loh. baiknya Tuhan. Amin. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya saudaraku. Mari bersukacitalah dengan nyanyian syukur, sebab Tuhan itu baik adanya. Mari sekali lagi, saudara boleh berdiri. Mari nyatakan, haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ya, Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala
hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari bersyukur. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, Selamanya. selamanya, Sekali lagi mari nyatakan. selamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saatnya kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, untuk kita mengenal Dia, mengenal kuasa-Nya, dan kita ada bersama dengan Dia di hadirat-Nya. Mari ambil posisi yang terbaik sehingga kita boleh menikmati hadirat-Nya melalui pujian dan penyembahan kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari saudaraku, milikilah iman. Tuhan bersama kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Mari sekali lagi saudaraku, melalui pujian Kau izinkan sesuatu terjadi, Tuhan kami ku percaya semua untuk kebaikan. memberi rancangan yang baik, Bila bukan nanti yang jahat saudara. telah tiba waktu, Ya Bapa, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. mari menghadap Tuhan dan sekali lagi nyatakan pujian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, Dan hari ini ya Tuhan, ku mari percaya nyatakan kuasa-Mu kemuliaan-Mu, belas kasihan-Mu untuk kami. Waktu Tuhan, waktu Tuhan Kairos-Mu jadi bagi kami, yang terbaik. kami yang menanti-nantikan Engkau. Walau Berikan kadang kekuatan, badai kerajaan. Haleluya. lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang
masih ada. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Biar Tuhan yang menjadi andalan kita. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Tuhan adalah andalan kita. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Mari percaya. Aku percaya ada mukjizat. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Mari nyatakan dengan iman. Sepakat berkata. Aku percaya ada mukjizat. Amin, amin, amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Mari Tuhan hari ini Perbuatan Engkau melawat setiap dikerjakannya. memberi kekuatan yang baru, memberi terobosan, Aku ajar jalan keluar, ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya ada mukjizat. Terima kasih Tuhan. Aku Terima percaya kasih Bapa. Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Mari sembah Dia, mari bersyukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku percaya waktu Tuhan yang terbaik. Biar kami belajar menantikan Engkau dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau, penuh dengan kerinduan. Bawa hati kami Tuhan, tahirkan hati kami Tuhan. Jangan ambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Jangan Engkau berpaling kepada kami, tapi biarlah kami berjalan dengan Engkau. Engkau bersama-sama dengan kami. Peganglah tangan kami, berjalan dalam rencana-Mu. Kami beriman. Haleluya, Jesus. Saudara
saudara ini kesempatan untuk kita menyembah Dia. Apapun kondisi saudara hari ini, apapun keadaan saudara, mari beriman saudara, mari bersyukur saudara, mari nyatakan bahwa engkau perlu Tuhan hari ini, bahwa kita hanya bersama Tuhan dapat melakukan perkara yang besar. Hanya bersama dengan Tuhan maka kita boleh melihat mujizat itu terjadi. Belum ada yang terlambat, belum terlambat. Waktu Tuhan yang terbaik saudara. Mari hari ini, mari belajar mengasihi Tuhan. Jangan salahkan siapapun, jangan salahkan Tuhan. Tapi hari ini engkau mau duduk diam di kaki Tuhan dan engkau mau menyembah Tuhan. Tuhan, engkau kekuatan kami. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu masih ada, tak pernah berubah. Mujizat-Mu masih ada, belas kasihan-Mu Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk berjalan di dalam hidup ini. Biar terang-Mu yang menerangi kegelapan dan kuasa-Mu yang menuntun kami sampai di puncak destiny. Tuhan, tidak ada anak-anak-Mu yang jatuh, tidak ada hamba-hamba-Mu yang jatuh, tapi mereka bangkit kuat menjadi kesaksian bagi Engkau. Sebab pengurapan yang baru, sebab kekuatan yang baru Kau limpahkan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Mari Kau menjamah setiap kami, mari Kau membuka pikiran hati kami untuk mengenal Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berkepentingan dengan Engkau. Kami perlu Engkau hari ini Tuhan. Maka kami percaya masih ada Tuhan dalam hidup kami. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari bersama-sama nyatakan dengan iman. Aku masih punya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Firman-Nya berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pegang janjinya. Dia ada bersama kita. Ayo kembali kepada Dia. Ayo mencari wajah-Nya selama Ia berkenan ditemu. Ayo percaya kepadanya, sebab Dia sumber segalanya. Dia pengharapan kita, Dia kehidupan kita. Haleluya. Sekali lagi nyatakan, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatan. Ketika engkau tidak mampu, ketika engkau berkata tidak percaya, ini waktunya. Ayo berjumpa dengan Tuhan. Ayo hampiri Tuhan. Ayo bersama dengan Tuhan. Aku tetap percaya. Aku tetap percaya, tetap percaya. Kau telah buat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Dan ku takut Kau beserta
pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari sekali lagi, coba nyatakan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari nyatakan sekali lagi, aku punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan deklarasi bersama-sama, kita nyatakan iman kita. Kita menyatu dengan Tuhan, sehingga apa yang kita katakan terjadi karena kita sepakat dengan Tuhan. Mari kita nyatakan. 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdiri atas firman Tuhan. Matius 16 ayat 15 sampai 19. Aku adalah satu jemaat yang didirikan oleh Tuhan Yesus di atas batu karang, yaitu pengakuan Petrus. Pengakuan Petrus dalam Matius 16 ayat 16 menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Kristus, Yesus adalah anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus berjanji bahwa akan mendirikan jemaatnya di atas pengakuan Petrus. Maka jemaat yang telah didirikan oleh Tuhan Yesus, termasuk aku, mengakui dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Kristus, Yesus adalah anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus berjanji bahwa jemaat yang Tuhan Yesus dirikan itu, alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut yaitu pintu menuju neraka tidak boleh dimasuki jemaatnya. Pintu menuju dunia orang mati tidak boleh dimasuki jemaatnya. Pintu menuju kegagalan tidak boleh dimasuki jemaatnya. Tuhan Yesus berjanji memberikan kunci-kunci kerajaan surga kepada jemaatnya. Kunci-kunci kerajaan surga yaitu kuasa perkataan, kunci keberhasilan, kunci kemenangan, kunci kesuksesan, kunci untuk membuka kebuntuan, kunci untuk membuka kesempatan-kesempatan baru. Sudah aku terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Shalom saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali untuk mempelajari firman Tuhan. Saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bawa jemaat-Mu dari berbagai macam tempat. Sekarang Tuhan, kami sangat membutuhkan pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan untuk membuat setiap kami tanpa kecuali dapat mengerti firman Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima pewahyuan, hikmat, dan pengertian itu, sehingga semuanya kami boleh mengerti firman-Mu dengan baik dan benar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya saudara-saudara, sekarang saya akan ajak Anda untuk menggali satu hal yang harus kita ngerti. Tatkala kita tidak mengerti, kita akan mudah diombang-ambingkan. Pengertian ini amat sangat penting. Ya. Saya akan ajak Anda untuk melihat terlebih dahulu, yaitu Galatia 3 ayat 29. Firman Tuhan berkata begini, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Dari sini, dari ayat ini kita melihat adanya hubungan yang sangat kuat antara menjadi milik Kristus dan menjadi keturunan Abraham. Dua hal ini sangat kuat sekali. Nah, saya akan ajak Anda untuk melihat ayat-ayat sebelumnya. Ayat yang ke-27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kita semuanya yang sudah dibaptis dalam Kristus. Nah, sekarang saya gabungkan ini. Kita dibaptis dalam Kristus, kita mengenakan Kristus. Kemudian ayat yang ke-29, jikalau kita adalah milik Kristus, maka kita adalah keturunan Abraham. Inilah yang harus kita gabungkan supaya kita paham dan kita mengerti. Ada satu pengalaman dalam pelayanan, ada seorang jemaat yang sudah 15 tahun bergereja, namun masih belum mau dibaptis. Saya bertanya kepada orang tersebut, Anda sudah bergereja 15 tahun, dan Anda belum mau dibaptis. Kenapa? Dia menjawab, saya belum siap. Saya bertanya, persiapan apa yang diperlukan untuk dibaptis? Karena dia berpikir kalau sudah dibaptis itu tidak boleh ngapa-ngapain, kira-kira begitu ya. Saya berkata, tidak ada kaitannya dengan itu. Tetapi orang yang dibaptis ada kaitannya menjadi keturunan Abraham. Nah, menjadi keturunan Abraham, firman Tuhan berkata, kita itu tadi di dalam ayat yang ke-29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Menjadi keturunan Abraham punya hak untuk menerima janji Allah. Nah, janji Allah itu ada kaitannya dengan berkat. Dan sekarang, Bapak yang tadi saya ceritakan, dia tidak paham. Kita diberkati karena kita anak Abraham. Betul. Dan untuk menjadi anak Abraham, kita harus menjadi milik Kristus. Saya berkata, Anda mau diberkati, Anda perlu siap. Nah, dia menjawab, ya namanya terima berkat kan perlu siap apa Pak? Nah, tadi Anda berkata, tatkala saya tanya, sudahkah Anda dibaptis? Anda bilang,
untuk dibaptis saya perlu persiapan. Ya, supaya tidak kali ini percaya sama Yesus dan nanti keluar lagi. Oke, ini karena salah konsep ya. Nah, sekarang saya mau ajak Anda untuk memahami ternyata baptisan itu adalah sesuatu atau baptisan itu salah satu cara Tuhan untuk membuat Anda diberkati menerima berkat Abraham. Ya. Dan kita seringkali dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa melalui baptisan itu kita menjadi salah satu atau terikat dengan salah satu gereja. Ya. Kalau saya katakan, kalau sudah sampai ke situ, inilah yang disebut pengajaran gereja. Ya. Tapi Alkitab nggak pernah mengkaitkan antara orang yang dibaptis dengan menjadi anggota gereja. Kita akan melihat ayat-ayatnya supaya Anda bisa memahami dan mengerti. Galatia pasal 2, mulai ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata begini, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Kapan kita disalibkan dengan Kristus? Jadi rupa-rupanya kita ini disalibkan dengan Kristus melalui baptisan. Ya. Jadi tatkala kita dibaptis, kita sama dengan sudah disalibkan dengan Kristus. Ayat 20, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dalam Galatia 2 ayat 19 dan ayat 20 berbicara mengenai kita itu disalibkan dengan Kristus, setelah disalibkan Kristus mati. Kita sama, kita mengalami kematian bersama Kristus. Dan setelah melalui kematian kita juga dikuburkan dengan Kristus. Kemudian hari yang ketiga Kristus dibangkitkan, nah kita mengalami kebangkitan yang sama. Nah, inilah yang harus kita pegang karena ini adalah pengertian yang Alkitab katakan. Ya. Kalau pengertian sesuai dengan dogmatika berbeda lagi. Ya. Nah, dari ayat yang ke-19 tadi dikatakan, aku di sini Rasul Paulus. Aku Rasul Paulus telah disalibkan dengan Kristus. Pertanyaannya, kapan Paulus disalibkan dengan Kristus? Nah, kita sekarang mulai nangkap, tatkala kita dibaptiskan dalam kematian Kristus, itu sama dengan kita disalibkan bersama Kristus. Untuk apa? Untuk mengalami penderitaan salib itu. Ya. Anda harus tahu bahwa tatkala Yesus disalibkan, Yesus disalibkan. Penderitaan tidak sedikit, cukup banyak. Ya, seringkali digambar-gambar, difoto, Yesus disalib di tengah telapak tangan ini. Nah, kalau di telapak tangan ini tidak ada kekuatan, tatkala badannya Yesus itu bertumpu pada paku di sini, ini bisa lepas. Ya, maka ada di sini. Ya, di sini ada pergelangan dan itu sebagai penahan. Ya, disalibkan pada kiri dan kanan. Ya. Nah, Kristus mengalami banyak penderitaan. Setelah disalibkan, kemudian hari Jumat itu disebut Jumat Agung.
Kristus mati. Dikatakan situasi kondisi pada waktu itu gelap 3 jam. Dan banyak serdadu-serdadu yang pada waktu menyaksikan penderitaan Kristus. Mereka berkata, memang dia anak Allah. Oke, kita kembali lagi. Jadi pada waktu kita dibaptis ke dalam penderitaan Kristus, ya, kita dibaptis ke dalam kematian Kristus, sesungguhnya Anda dan saya ikut disalibkan bersama Kristus. Merasakan, mengalami penderitaan salib. Penderitaan salib itu luar biasa, ya. Karena Kristus harus menanggung hukuman semua umat manusia di muka bumi. Ya. Nah, setelah penderitaan salib, kita tahu Kristus mati. Kemudian Jumat sore itu buru-buru mayatnya diturunkan karena sebentar lagi masuk Sabat. Maka Kristus diturunkan, dimandikan, dikain kafani, segera dimasukkan ke kubur. Jadi urutannya adalah itu. Anda dan saya dibaptis ke dalam Kristus, sama dengan Anda dan saya mengalami penderitaan salib. Mati bersama Kristus, dikubur bersama Kristus. Nah, itulah prinsip dari baptisan. Sekarang kita ngerti, aku telah disalibkan dengan Kristus. Paulus mengalami apa yang Alkitab ini katakan. Aku telah disalibkan dengan Kristus melalui baptisan. Kita tahu sebelum Kristus disalibkan, Kristus telah mengalami penderitaan-penderitaan dari istana Kayafas imam besar. Alkitab mencatat Yesus dipukul, pa'iu, dipukul dan keluar darah. Setelah itu dibawa ke Pontius Pilatus. Di situ disengsara, penganiayaan mulai dialami. Dari dicambuk dengan cambuk Romawi, itu sudah dialami oleh Yesus Kristus. Yang Alkitab berkata, Anda harus paham dan mengerti, waktu Kristus dianiaya, sesungguhnya penyakit-penyakit kitalah yang ditanggung. Ya, maka di istana Pontius Pilatus penganiayaan terjadi. Dipukul dengan cambuk Romawi. Cambuk Romawi cukup pendek, ya, ini pegangannya. Nah, ada tangkai, 3 tangkai, ada juga 5 tangkai. Yang jelas semua tangkai-tangkai itu ada kailnya ujungnya. Dan ujungnya adalah menganiaya, tubuhnya hancur. Nah, firman Tuhan berkata, Anda dan saya pada waktu disalibkan sesungguhnya kita memasuki penderitaan Kristus. Penderitaan disalib, penderitaan sebelum disalib. Ya. Dan nanti ujung-ujungnya Kristus mati, kita ikut mati. Yang mati apanya? Yang mati adalah manusia lama kita. Manusia lama ditandai 2 hal. Yang pertama, tubuh lama, tubuh yang mudah dikuasai penyakit, tubuh yang mudah dikuasai kegagalan, itu tubuh lama. Dan karakter lama. Ya. Dikuasai dengan kemarahan, dendam, iri hati, dikuasai oleh keduniawian. Ya. Nah, itulah yang diceritakan oleh Alkitab. Anda dan saya mati bersama Kristus. Kemudian waktu Kristus dikuburkan, kita ikut dikuburkan. Tubuh lama kita ikut mati di situ. Kemudian hari yang ketiga Kristus bangkit. Nah, kebangkitan ini digambarkan di dalam ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Apa ini artinya? Waktu Kristus bangkit, ya, kita mencatat di dalam Roma 8 ayat 11. Firman Tuhan berkata, dan jikalau roh dia, siapa roh dia?
Roh Tuhan. Siapa Roh Tuhan? Roh Kudus sendiri. Yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Kita mulai ngerti. Jadi kebangkitan yang Kristus alami karena Roh Tuhan kembali masuk ke dalam hidupnya Kristus. Rohnya Tuhan. Roh Tuhan, Roh Kudus sendiri yang membangkitkan Kristus. Nah, di dalam Roma 8 ayat 11 berkata, dan jikalau roh dia, roh Tuhan, Roh Kudus yang sudah membangkitkan Kristus, diam di dalam kamu. Nah, disinilah ya persoalan yang harus kita pahami. Jadi pada waktu Kristus dibangkitkan oleh Roh Tuhan yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, sekarang diam di dalam kamu. Diam di dalam saya dan diam di dalam Anda. Bagaimana bisa diam di situ? Kitalah yang harus memperkatakan dengan iman. Tuhan, Roma 8 ayat 11 berkata, Roh Tuhan, Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, sekarang diam di dalam saya. Mulai hari ini saya katakan roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, sekarang ada di dalam saya. Saya terima roh itu. Tuhan sudah menyetujui roh yang sama tinggal di dalam Anda. Sekarang bagaimana? Sikap kita bilang, aku terima roh Tuhan yang sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ada di dalam saya. Kembali kepada ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus di sini adalah Kristus setelah Kristus bangkit. Kristus di sini adalah setelah roh Tuhan itu kembali kepada Kristus. Kristus bangkit. Nah, kebangkitan inilah yang dikatakan di dalam ayat 20, menyatu hidupnya Yesus setelah bangkit, menyatu dengan hidup kita. Oh, inilah rahasianya. Jadi, tatkala kita mulai paham bahwa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati adalah roh Tuhan sendiri, sekarang roh Tuhan yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kita, kita tidak menolaknya, kita menerimanya. Nah, hidupnya Kristus setelah Kristus bangkit tadi menyatu dengan hidup kita, hidupmu dan hidupku. Kristus setelah bangkit itu, keilahiannya kembali ke dalam Kristus. Sekarang dia tinggal di dalam kita, menyatu dengan kita. Oh, haleluya. Nah, tatkala menyatu dengan kita, maka Alkitab berkata, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Hidup oleh iman ini menyatunya hidup Kristus setelah roh Tuhan masuk ke dalam Kristus. Nah, roh yang sama ini sekarang ada di dalam hidupmu dan di dalam hidupku. Inilah yang menyebabkan Anda hidup oleh iman. Hidup dari iman di dalam Kristus Yesus. Ya, inilah rahasia baptisan. Anda dan saya dibaptis ke dalam Kristus, artinya kita ikut mengalami penderitaan salib Kristus. Kita ikut mengalami penderitaan-penderitaan yang Yesus alami tatkala dicambuk dengan cambuk Romawi itu 39 pukulan. Bukan berarti 39 kali 1 kail. Enggak. Cambuknya itu 1 pegangannya. Tapi ada 3 kail. Atau ada 5 kail. Yang mana? Enggak begitu jelas. Yang jelas adalah cambuk Romawi. Di mana ada mata kail 3, ada 5 mata kail. Yang mana? Enggak tahu. Tetapi yang jelas, cambuk itu merobek
tubuhnya Yesus. Tubuhnya Yesus hancur. Nah, penderitaan inilah yang Yesus alami. Dan firman Tuhan berkata, tatkala Yesus mengalami penderitaan itu, sesungguhnya Yesus mengambil penyakit Anda diambil. Kalau penyakit Anda diambil, berarti sudah tidak boleh ada di dalam tubuhmu lagi. Tidak boleh. Kalau Kristus mengalami penderitaan badani, yang Alkitab mengartikannya adalah mengambil penyakitmu, mengambil kedukaanmu, mengambil kegagalanmu, mengambil semua hal yang membuat Anda menderita sudah diambil. Hukuman atas dosamu diambil oleh Kristus. Nah, kemudian penderitaan yang paling tertinggi adalah Yesus harus disalib. Disalib untuk apa? Untuk mengeluarkan darah. Dan darah ini darah penebusan, darah penyucian, darah pendamaian, dan darah pembenaran. Semuanya numplek di situ. Melalui salib itu, proses itu dialami semuanya oleh Yesus. Anda tahu sekarang, Anda nggak perlu menanggung hukuman dosa karena dosamu. Sudah ditanggung oleh Yesus. Maka penderitaan salib itu ditujukan kepada Anda dan saya. Yesus sesungguhnya menebus Anda. Anda dan saya ditebus. Ditebus bukan dengan uang, ditebus dengan darah, dengan hidupnya Yesus. Nah, inilah yang harus kita pahami. Ya. Penderitaan salib ada kaitannya dengan penebusan Anda dan saya dalam rangka Anda dan saya menjadi milik Yesus. Oke, kita akan lihat 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Firman Tuhan berkata begini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Jadi hidup kita yang sia-sia yang kita lakukan ya, itu semua warisan dari orang tua, nenek moyang. Itu harus turun dari nenek moyang kita. Dan firman berkata itu hidup yang sia-sia. Apa nih artinya? Ya. Kalau Anda mengalami atau divonis oleh dokter sakit kanker, sesungguhnya penyakit kanker itu diturunkan dari orang tua kita, dari nenek moyang kita. Tatkala Anda gagal jantung, dokter selalu bertanya, ini ada kaitannya dengan pohon keluarga. Ya, semua di keluarga ini ada penyakit itu dan itu diturunkan. Oh, haleluya. Nah, sekarang kita mulai ngerti. Penyakit diturunkan. Ya, Alkitab berbicara seperti itu. Bukan cuma itu. Kondisi buruk. Nah, ilmu kedokteran paham yang terkait dengan penyakit. Penyakit kanker, penyakit diabetik, penyakit gagal ginjal, TBC, paru-paru, dan lain sebagainya. Itu diturunkan. Tapi ilmu kedokteran tidak bisa menjawab kenapa bangkrut. Nah, itu yang menjawab ilmu yang lain. Ya. Kebangkrutan diturunkan. Gagal berkeluarga juga diturunkan. Gagal dalam ekonomi, miskin juga diturunkan. Ya. Nah, sekarang kita ngerti kenapa Yesus harus menderita itu. Tadi saya ulang lagi, 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Jadi hidup yang sia-sia ini hidup yang Anda jalani dan itu tidak membawa apa-apa. Jadi Anda sudah menderita tapi tidak menghasilkan apa-apa.
kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama dengan darah anak domba yang tidak bernoda dan bercacat. Anda ditebus oleh darah untuk menjadi milik Kristus. Kepemilikan Kristus sudah, persyaratannya sudah dikerjakan. Darah sudah keluar dari sekujur tubuh Kristus. Apa artinya? Penebusan atas Anda sudah dilakukan. Lah sekarang, reaksi Anda apa? Mau atau tidak mau? Ya, ini harus kita deklarasikan. Tuhan, Engkau telah mati, Engkau mengeluarkan darah dari sekujur tubuhmu untuk menebus aku. Aku mau Kau tebus menjadi milikmu. Aku mau Engkau telah menyelesaikan kondisi hidup sia-sia itu tidak boleh terjadi lagi dalam hidupku. Engkau telah menebusnya dengan darah-Mu. Aku mau dan aku percaya, itulah yang harus kita kerjakan. Ya. Nah, sekarang penebusan oleh Yesus Kristus supaya Anda menjadi milik Yesus sudah dilakukan. Sekarang kita melihat dalam Galatia 3 ayat yang ke-7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka yang hidup oleh iman, mereka itu anak-anak Abraham. Nah, disinilah rupa-rupanya kaitannya tuh di sini. Anda yang hidup oleh iman, hidup dari iman, itu bukti bahwa Anda anak Abraham. Jadi, menjadi milik Abraham ada kaitannya dengan hidup oleh iman. Dan hidup oleh iman itu ada kaitannya dengan penebusan Anda dari semua gagal, dari hidup yang sia-sia itu. Nah, jadi Anda dan saya menurut Alkitab, karena Anda mengalami hidup oleh iman, hidup dari iman, maka Anda sekarang menjadi anak Abraham sah. Sah. Bukan anak rohani, bukan anak adopsi. Sah. Ya. Tidak, Alkitab menceritakan tidak semua anak Abraham itu keturunan Abraham. Arti keturunan Abraham di sini adalah keturunan yang diperhitungkan oleh Tuhan. Sebelum Abraham punya Ishak melalui rahim seorang Mesir, Hagar, lahirlah Ismail. Alkitab mencatat itu. Tapi itu bukan keturunan Abraham. Artinya keturunan yang dijanjikan. Hanya melalui rahimnya Sarah yang dicatat oleh Alkitab, Sarah berumur 90 tahun, lahirlah Ishak. Padahal Alkitab mencatat kandungannya sudah mengering. Ya. Tapi Tuhan masih mampu untuk menghidupkan kandungan Sarah yang kering tadi, menerima benih yang dari Abraham, dan lahirlah Ishak. Hanya Ishak yang menjadi keturunan yang diperhitungkan. Setelah Sarah meninggal, Abraham menikah lagi dengan keturah. Ada 6 anak yang lahir di situ. Namun hanya Ishaklah yang dikatakan sebagai keturunan Abraham. Alkitab tidak mengatakan bahwa berkat Abraham untuk keturunan-keturunan Abraham. Bukan. Yang dikatakan oleh Alkitab hanya keturunan Abraham. Tidak menyebutkan semua keturunan. Nah, Anda dan saya menurut Galatia 3 ayat 7 bahwa Anda, ya, di sini dikatakan, jadi kamu lihat
bahwa mereka yang hidup dari iman, hidup oleh iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Ya, tidak semua. Jadi berbahagialah Anda termasuk orang yang diperhitungkan. Ya. Anda menjadi anak Abraham, sah. Anda tidak menjadi anak rohani. Anda tidak menjadi anak adopsi. Anak Abraham secara sah. Kita akan lanjutkan ayatnya yang ke-9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Apa artinya? Anda yang hidup oleh iman, hidup dari iman, Andalah orang yang diberkati bersama-sama Abraham yang beriman itu. Berkat dari mana? Berkat dari berkat Abraham. Nah, sekarang kita mulai ngerti. Oh, kenapa Anda menjadi anak Abraham? Karena pada waktu Anda mati bersama Kristus, dibangkitkan bersama Kristus, hidupnya Kristus menyatu dengan hidup Anda dan hidup saya. Menyatunya hidup Kristus, hidupnya Kristus setelah Kristus bangkit dari kematian. Kuncinya di situ. Nah, itulah yang membuat Anda hidup oleh iman, hidup dari iman. Dan waktu Anda hidup oleh iman, hidup dari iman, maka Anda disebut anak Abraham secara sah. Bukan anak rohani, bukan anak adopsi. Ayat yang 9. Jadi mereka yang hidup oleh iman, siapa hidup oleh iman? Anda dan saya termasuk di situ. Kemudian dikatakan, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham. Anda dan saya diberkati bersama-sama dengan Abraham. Berkat untuk Abraham apa namanya? Berkat Abraham. Berkat Abraham itu di dalam Kejadian pasalnya yang ke-12. Pasal 12 ayat 2 dan 3 itulah berkat Abraham. Saya akan bacakan untuk Anda. Ayat 1 berkata begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu ayat pertama. Ayat kedua, aku Tuhan akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kata Ibrani di dalam bangsa yang besar adalah goyim. Aku akan membuat engkau goyim. Diterjemahkan sebagai bangsa yang besar, boleh. Tetapi ada satu arti lagi, yaitu menjadi orang-orang besarnya Tuhan. Nah, diterjemahkan menjadi bangsa yang besar, boleh. Diterjemahkan menjadi orang-orang besarnya Tuhan, juga boleh. Dan dikatakan apa? Dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Anda dan saya diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan akan membuat engkau, membuat orang-orang yang hidup oleh iman tadi menjadi goyim, orang-orang besarnya Tuhan. Dan memberkati orang-orang yang hidup dari iman, hidup oleh iman tadi. Dan memutuskan orang-orang yang hidup oleh iman tadi menjadi berkat. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Engkau siapa? Orang yang hidup oleh iman. Orang yang hidup dari iman. Orang yang menjadi keturunan Abraham itu. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Akan mengutuk orang-orang yang mengutuk keturunan Abraham. Oh, haleluya. Dan olehmu, melalui kamu, orang-orang yang diberkati tadi, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Inilah berkat Abraham. Kita kembali kepada Galatia tadi. Galatia 3 yang ke-9 itu. Dan firman Tuhan dengan jelas sekali berkata, Anda dan saya yang sudah hidup
Ya. Oleh iman, ayat yang ke-9, jadi mereka yang hidup dari iman, hidup oleh iman, merekalah yang diberkati bersama Abraham. Berkat yang untuk Abraham apa? Berkat Abraham. Jadi Anda dan saya diberkati dengan berkat Abraham. Artinya waktu Anda diberkati dengan berkat Abraham, Abraham sekaligus sebagai Bapak Abraham, Bapak keturunan orang-orang yang paham dan mengerti, menjadi keturunan Abraham. Abraham menjadi saksi bahwa berkat yang turun kepadamu adalah berkat Abraham. Oh, haleluya. Kalau Anda percaya, jangan pernah diam. Kalau Anda percaya bahwa Anda adalah keturunan Abraham, jangan pernah diam. Deklarasikan sesuai dengan ayat-ayat yang kita baca tadi. Nah, sekarang kita mulai paham. Ya, Anda bukan anak adopsi, Anda bukan anak rohani, tapi anak Abraham secara sah melalui baptisan. Kalau ada di antara Anda yang masih ragu dengan baptisan, kenapa Anda masih ragu? Saya berharap penjelasan saya ini akan membuka wawasanmu yang baru. Hanya melalui baptisan ke dalam Kristus, Anda menjadi keturunan Abraham. Dan kita sudah membaca tadi ayat 29 dari Galatia 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, Anda punya buktinya menjadi milik Kristus, yaitu darah penebusannya. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Anda keturunan Abraham melalui baptisan, melalui jalur hidup oleh iman. Oh, haleluya. Anda keturunan Abraham. Dan kalimat yang terakhir berkata, dan Anda berhak menerima janji Allah. Janjinya Tuhan, Anda punya hak. Ayo kita pakai hak ini. Anda katakan, Tuhan, melalui baptisan ke dalam Kristus, aku paham, aku mengerti, aku keturunan Abraham sekarang. Dan aku diberkati dengan berkat Abraham. Bapak Abraham menyaksikan tatkala aku diberkati. Karena aku adalah keturunan Abraham dari jalur hidup oleh iman. Hidup oleh iman. Hidup dari iman. Oh, haleluya. Saya berharap Anda yang masih ragu-ragu untuk dibaptis, janganlah ragu. Janganlah ragu. Inilah fasilitas surga yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Saya berharap Anda mulai ngerti situasi, kondisi yang buruk sampai hari ini hanya bisa diatasi tatkala Anda ngerti bahwa Anda anak Abraham. Oh, haleluya. Jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu. Mari kita deklarasikan. Kita deklarasikan. Saya mau deklarasikan. Dan nanti ini kan direkam, jadi Anda bisa berulang-ulang untuk memperkatakan. Saya akan ajak Anda berdeklarasi demikian. Tuhan, aku telah dibaptis ke dalam Engkau. Dan firman-Mu berkata, tatkala aku dibaptis ke dalam Engkau, sesungguhnya aku ikut mengalami penderitaan sebelum Yesus disalibkan dan pada waktu Yesus disalibkan. Penderitaan itu aku ikut menanggungnya. Dan firman-Mu berkata, setelah disalibkan Yesus mati dan dikuburkan, aku juga ikut mati dan dikuburkan. Yang mati adalah manusia lamaku. Dengan karakter-karakter lamaku sudah mati. Waktu Yesus bangkit karena roh Dia, roh Tuhan, kembali kepada Yesus. Keilahian itu kembali kepada Yesus. Aku ikut
dibangkitkan. Dan firman berkata, roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu sekarang ada di dalam saya. Dan firman Tuhan berkata di dalam Roma 8 ayat 11. Roh yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati yang sekarang tinggal di dalam saya, menghidupkan tubuhku yang fana. Tubuh fana adalah tubuh yang mudah dikuasai gagal, mudah dikuasai kemiskinan, mudah dikuasai sakit penyakit, mudah dikuasai kebangkrutan. Tubuh seperti itu sudah dihidupkan oleh rohnya Tuhan yang ada di dalam saya. Jadi hidup fana diubahkan menjadi kehidupan yang Tuhan janjikan itu. Kehidupan setelah bangkit bersama Kristus. Tuhan, aku terima hidup seperti yang digambarkan itu, yaitu hidup yang telah diubahkan dari hidup fana menjadi hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Ini adalah imanku, Tuhanku. Aku percaya mulai hari ini hidup yang sudah diperbarui tadi, aku terima di dalam nama Yesus. Aku percaya Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, di mana darahnya sudah pernah keluar dari tubuh Yesus. Sekarang aku terima darah itu. Darah yang membuat aku menjadi milik Kristus. Darah yang membenarkan hidupku, tubuhku, organ-organku, ginjalku, jantungku, leverku, pankreasku. Tangan yang dikuasai kelemahan karena stroke. Aku katakan ada darah Yesus yang sudah membenarkan tanganku yang kena stroke. Mata yang rabun ini juga telah dibuat benar dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, fasilitas surga boleh kami terima demi nama Yesus. Mulai hari ini aku katakan, tubuh fana no more, tidak boleh ada lagi. Diganti dengan hidupnya yang baru, hidup yang tidak dikuasai kelemahan-kelemahan tubuh. Aku percaya ini adalah imanku Tuhan, dalam nama Yesus. Saudaraku, katakan, hidup fana tidak boleh menguasaimu lagi. Hidup fana itu, hidup yang membuat kita gagal, hidup yang membuat kita miskin, hidup yang membuat rezeki mampet, sudah diperbarui. Kalau Anda ngerti rahasia ini, perkatakan. Tatkala Anda memperkatakan, malaikatmu mendengar Anda memperkatakan janji Tuhan. Dan malaikatmu itu malaikat yang melaksanakan firman Tuhan. Malaikat yang melakukan kehendak Tuhan. Harus melaksanakan untuk Anda dan demi Anda. Saya berharap Anda paham sekarang. Mari, jangan mau dikuasai tubuh fana lagi. Karena Tuhan sudah menjanjikannya. Ya, tutup Alkitabmu, saya akan berdoa. Tuhan, sudah aku sampaikan berita sukacita ini. Hidup fana itu no more. Tidak boleh lagi Tuhan. Karena Engkau telah ubahkan dengan hidupmu. Firman-Mu berjanji Tuhan. Hidup fana itu sudah diubah. Sudah dibikin hidup dalam Roma 8 ayat 11. Terjadilah dalam hidup kami. Aku percaya Tuhan. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu. Tuhan, lakukan juga untuk kami. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Dan aku mengucap syukur Tuhan, boleh mendengar berita kemenangan ini.
Ini adalah kemenangan yang Tuhan kerjakan. Dan Kau izinkan kami menikmati kemenangan itu. Terima kasih Tuhanku. Aku percaya Tuhan. Sekarang Tuhanku, berkati roti dan anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu. Lakukan juga untuk kami. Dan aku percaya Tuhan, mulai hari ini, hidup fana tidak boleh ada lagi. Sekarang Tuhan kami mau mendeklarasikan apa yang kami percayai sehubungan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur. Tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus. Kegagalanku, kelemahanku, jalan buntu yang menghalang-halangi hidup kami sudah Kau ambil. Terima kasih Tuhan. Nasib buruk telah Kau rubah menjadi nasib yang baik. Aku percaya, aku terima sekarang Tuhan, korban tubuh-Mu yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau telah menebus kami dengan darah Yesus, menyucikan kami dengan darah Yesus, memperdamaikan kami dengan darah Yesus, dan membenarkan kami dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku terima sekarang darah Yesus yang telah memerdekakan kami. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Dan firman-Mu berkata, Engkau menebus kami dengan darah-Mu, menyucikan kami dengan darah-Mu, memperdamaikan kami dengan darah-Mu, membenarkan kami dengan darah-Mu. Aku terima Tuhanku, dan Kau berjanji, Tuhan, kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu, dan Kau berkata Engkau memberikan kepada kami hidup kekal. Demi nama Yesus kami terima hidup kekal itu. Hidup kekal itu menyatu dengan hidup kami. Hidup kekal itu adalah hidupnya Kristus setelah Kristus bangkit dari antara orang mati. Ada di dalam kami, menyatu dengan hidup kami. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhanku. Sekarang Tuhan kami berdiri atas janji firman-Mu. Di dalam Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih kami yang sudah dibenarkan dengan darah Yesus. Darah Yesus sudah membenarkan hidup kami, membenarkan keluarga kami, membenarkan rezeki kami, membenarkan pekerjaan-pekerjaan kami. Sudah dibuat benar. Dan kami percaya pembenaran itu sudah terjadi. Itu sebabnya Tuhan kami percaya seperti yang Alkitab katakan. Mulai sekarang tidak ada kemarahan Tuhan atas hidup kami. Kami mengucap syukur untuk janji Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Kami taruh darah-Mu atas tubuh kami. Dan kami katakan mulai sekarang tidak ada masalah dengan penyakit apapun. Ini adalah iman kami Tuhan, terjadilah dalam hidup kami. Tuhan, kami sudah selesai dan kami membawa doa setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka yang sakit, darah Yesus masuk ke tubuhnya, membuat pembenaran demi pembenaran. Kehidupannya perlu untuk dibenarkan. Aku juga memintakan darah Yesus untuk membenarkan kehidupannya.
Rumah tangganya butuh darah Yesus. Aku katakan ada darah Yesus yang membenarkan rumah tangganya. Pekerjaannya, kami katakan demi nama Yesus, darah Yesus telah membenarkan pekerjaan-pekerjaannya. Dan kami katakan, andai kata jalan tertutup, kami juga memperkatakan sesuai janji Tuhan. Demi nama Yesus, kehidupan yang tertutup, semua kesempatan tertutup, kami katakan ada darah Yesus dalam hidup jemaat Tuhan ini. Kami tidak peduli siapapun namanya, dari manapun datangnya. Yang saya pedulikan cuma satu, janjinya Tuhan. Darah Yesus telah membuat pembenaran-pembenaran. Mulai sekarang kami katakan, rezeki itu terbuka kembali di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan sekarang kami akan berdoa syafaat. Tuhan, kami terus mendukung bangsa dan negara kami, pemerintah kami, presiden, wakil presiden, dan seluruh anggota tim kabinet. Kami berdoa Tuhan, pewahyuan, hikmat, dan pengertian turun atas mereka semuanya. Dijauhkan mereka dari korupsi, dijauhkan mereka dari hal-hal yang tidak benar. Roh takut akan Tuhan turun atas mereka semuanya. Dan kami katakan ada darah Yesus di bumi Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami katakan tidak ada tulah-tulah atas tanah lagi, karena semua sudah dibayar lunas dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita sudah selesai dengan kebaktian. Angkat kedua tanganmu. Tuhan, aku berdoa, aku minta darah Yesus. Aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat, dan aku katakan, tanganmu tangan yang diberkati. Mengerjakan apa saja berhasil, sukses. Tidak boleh ada kegagalan. Sekarang aku mintakan damai-Mu Tuhan, sejahtera-Mu, agape-Mu turun atas anak-anak Allah, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, pagari dengan kasih karunia-Mu. Dan mulai sekarang, apa yang telah Tuhan firmankan, Tuhan kerjakan. Karena itu janji yang tidak bisa dibatalkan, harus terjadi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Anda semua, sampai berjumpa kembali. Haleluya saudaraku. Mazmur 1 menyatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ayo saudaraku, supaya kita berhasil hidup kita. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Amin saudaraku. Amin. Mari kita sungguh-sungguh untuk Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Haleluya. Mari sekali lagi, kita akan ulangi sekali lagi. Kita supaya ingat,
berbahagia yang merenungkan siang dan malam. Berbahagialah orang yang kesukaannya dialah Taurat Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sekali lagi, dan yang tidak layu, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya. Mari sekali lagi nyatakan dengan iman. Oh, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Kita percaya hidup kita berhasil. Haleluya.